Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Seperti yang kita tahu kalau dahulu ada sebuah peradaban atau bangsa yang terkenal akan kebrutalannya dalam berperang hingga sifat liciknya dalam menjarah, apalagi kalau bukan bangsa Viking. Nah, maka dari itu, gue akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan tentang pertempuran bangsa Viking menaklukkan kota Bizantium atau Konstantinopel. Ya bener banget guys, dikarenakan Bizantium dari dulu terkenal akan pertahanannya yang sangat kuat, maka dari itu bangsa Viking bekerja sama dengan Kekaisaran Romawi. Nah lo, penasaran nggak nih? Oh iya, sebelum gue mulai, ayo dong tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo terus bertemu dengan gue yang paling kece. Hahaha, pede gile, daripada moke gile, mending kita puter intrenya. Cekicret. Diceritakan pada tahun 977 Masehi, tepatnya di wilayah Rusia, bahwa pada saat itu ada sebuah kaum bernama kaum Pagan pada masa dinasti Rurik. Oh ya, sedikit info nih guys, pada masa itu, dinasti Rurik sangatlah besar, yang meliputi wilayah Skandinavia sampai ke jalur Paregus hingga Yunani. Bukan hanya itu, dinasti Rurik juga meliputi wilayah kekuasaan Viking di bagian utara dan kekuasaan Romawi di bagian selatan. Dikisahkan pada masa ini untuk memperluas wilayah kekuasaannya, di sini Kekaisaran Romawi memutuskan untuk menguasai bagian timur atau Bizantium. Oke, kita berlanjut pada ceritanya. Dikisahkan pada saat kematian Raja Spiastoslav I, membuat ketiga putranya membagi kekuasaan. Putra tertuanya yang bernama Yaropolk menguasai wilayah Kiev, sedangkan putra keduanya yang bernama Oleg berada di Travelians, dan yang paling bungsu yang bernama Vladimir menguasai wilayah Novgorod. Di sini Oleg yang iri kepada kakaknya, lantas dia pun bersekutu dengan musuh lama dinasti Rurik, yaitu Pangeran Novgorod dari kerajaan Polotsk. Singkat cerita, di sebuah hutan bersalju, terlihat kalau Oleg dan pasukannya sedang berburu banteng. Namun di saat yang sama prajurit Yaropolk juga sedang berburu banteng yang sama. Lantas banteng itu mampu ditumbangkan oleh pasukan kakaknya, sedangkan Oleg terluka di bagian kepala akibat serudukan dari banteng itu. Lalu Oleg yang iri kepada Yaropolk, dia pun membunuh salah satu prajurit dari kakaknya itu. Их два. Не жадные. Делиться? Мы из Киева. Setelah kejadian itu datanglah Yaropolk bersama dengan pasukannya. Sempat terjadi cekcok antara kakak beradik ini, hingga pada akhir perdebatan itu Yaropolk pun memutuskan untuk memburu Oleg. Dikarenakan prajurit Yaropolk yang sangat banyak, membuat Oleg dan pasukannya pun langsung kabur memasuki kota Polok. Melihat kedatangan pasukan Yaropolk yang sangat brutal, membuat semua warga berdesak-desakan untuk masuk ke gerbang kota. Karena kerumunan dari para warga yang berdesak-desakan itu, membuat Oleg tak sengaja jatuh lalu tewas terkena ranjau. Pada malam harinya, Yaropolk mengkambing hitamkan penasihat Oleg yang bernama Sevenov, agar dia tidak disalahkan atas kematian adiknya itu. Dikarenakan jika Vladimir atau anak yang paling bungsu mengetahui akan kematian Oleg dikarenakan oleh Yaropolk, maka akan terjadi perang saudara antara mereka berdua. Namun saat dieksekusi, Sevenov dapat menghindar dari eksekusi itu. Dan karena itulah sesuai dengan aturan hukum Sevenov harus dibebaskan. Lantas karena itulah dia pun pergi dari tempat itu dengan berkata kalau Vladimir tidak akan membiarkan hal ini.
Singkat cerita, kita beralih ke Vladimir dan Spenov yang pergi ke kota Polox untuk melamar putri Rokneda, yaitu anak dari Pangeran Novgorod. Namun di sini Rokneda justru berkata, "Yeh, gue masih ogah nikah sama Lumir, anjay." Lantas Vladimir sangat marah dengan penolakan Rokneda itu. Di sini dia yang seorang pemimpin dari pasukan Viking, Vladimir pun memerintahkan para pasukan Viking untuk memporak-porandakan kota Polox itu. Setelah kota Polox berhasil dihancurkan, Vladimir yang masih emosi pun memperkaos Rokneda di depan kedua orang tuanya. Dikarenakan sebenarnya Vladimir ini bukanlah seorang bad boys, jadi setelah memperkaos, dia pun menyesali perbuatannya dan akan bertanggung jawab dengan menikahi Rokneda. Singkat waktu, Vladimir, Rokneda dan para pasukan Viking pun menuju ke kerajaan Kiev. Dikarenakan dia tahu kalau kematian Oleg akibat dari Yaropolk. Namun anehnya nggak ada siapa-siapa di sana, cuk, kecuali orang-orang botak ini. Ternyata faktanya kalau Yaropolk dan pasukannya telah meninggalkan Kiev 1 hari yang lalu, dikarenakan mereka akan bersiap untuk mengumpulkan pasukan agar melawan pasukan Vladimir. Lantas Vladimir pun ingin mengirimkan surat perdamaian kepada kakaknya itu. Kebetulan banget nih, utusan dari kakaknya itu justru datang bersama dengan istri Yaropolk yang bernama Iriana. Lantas Vladimir punya ide kalau dia nggak perlu ngirim surat jauh-jauh ke kakaknya itu. Ya cukup culik aja nih istrinya, agar nanti Yaropolk datang dengan sendirinya untuk menyelamatkan istrinya itu. Meskipun terlihat kejam ya, tapi masuk akal juga sih. Dan benar saja, tak lama Yaropolk bersama dengan pasukannya pun datang untuk menyelamatkan istrinya itu. Жди. Setelah Yaropolk bertemu dengan Vladimir, mereka berdua pun bernegosiasi untuk perdamaian. Namun, Где взял, там нет. Стащил. Так он и стащил. Vladimir pun terkejut karena ini bukanlah rencananya untuk membunuh Yaropolk. Dan dia juga bingung siapa yang membunuh Yaropolk ini. Lantas kematian Yaropolk ini otomatis menjadikan Vladimir diangkat menjadi pangeran agung di kaum pagan sebagai penerus dinasti Rurik. Namun di sini sisa prajurit Yaropolk di bawah pimpinan Varyasov tidak terima karena pemimpinnya telah dibunuh. Lantas dia pun melakukan ritual kubur diri untuk tujuan membalaskan dendam atas kematian pemimpinnya itu. Meskipun perang telah usai, tetapi di masa kekuasaan dinasti Vladimir ini tidak berjalan dengan mulus. Dikarenakan Iriana masih bersedih atas kematian suaminya itu, dan dia juga berpikir kalau Vladimir lah yang membunuh suaminya itu. Ditambah lagi saat ini Iriana sedang hamil. Dan mau nggak mau, Vladimir pun berjanji kalau dia akan mengurus anak itu seperti anaknya sendiri. Beralih ke kerajaan Kiev. Di sini Vladimir membuat gebrakan dengan mengganti dewa pagan dengan dewa yang disembah oleh ayahnya. Para rakyat pun setuju dengan keputusan Vladimir itu. Dan saat itu juga jenazah kakaknya dibakar untuk persembahan para dewa. Di sisi lain, para sisa pengikut Yaropolk bergabung dengan bangsa Pekeregus untuk melancarkan aksi balas dendam mereka kepada Vladimir. Nggak perlu lama-lama lur, mereka pun menuju ke kerajaan Kiev untuk melakukan invasi secara mendadak. Dan hal ini membuat para Viking serta rakyat Kiev terkejut karena memang mereka belum siap untuk berperang. Di sini secara brutalnya mereka menyerang kerajaan Kiev.
Namun di sini Iriana dijadikan bahan negosiasi agar mereka menghentikan penyerangan itu. Dikarenakan saat ini Iriana sedang mengandung keturunan dari Yaropolk. Anjir lah, para Viking ini memang licik cuk, kata Varyasov. Lalu dia pun menarik para pasukannya serta pasukan Pekeregus untuk menghentikan penyerangan itu. Setelah invasi itu berhenti, di sini ternyata terungkap kalau Vladimir bukanlah pemimpin dari pasukan Viking, tetapi dia hanya menyewa para Viking itu untuk berperang. Di sini Vladimir juga kecewa karena dia telah membayar mahal, tetapi para Viking tidak berbuat apa-apa saat penyerangan tadi. Ya maklum aja sih om, namanya juga kami ini bajak laut, pasti licik, kata para Viking. Lantas karena kesal dengan perkataan para Viking itu, Vladimir pun memerintahkan pasukan aslinya dan para rakyat untuk mempertahankan benteng kerajaan Kiev. Соскучились по набегам. И варяжка сама. Вызвался Федор, бывший воевода Ярополка, поэтому шли по своей воле. Tak lama dari itu, pasukan musuh pun kembali datang, namun dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan pertempuran pun berlangsung sengit. Di sini pasukan Yaropolk memang terkenal akan kebrutalannya, sampai-sampai para Viking yang mengejarnya pun ikut terkepung karena ramainya aliansi Yaropolk ini. Namun tenang aja guys, pasukan Viking ini punya senjata pamungkas yang disebut sebagai Berserker atau Algojo dari para Viking. Meskipun sang Berserker ini sudah mati-matian menyingkirkan para aliansi itu, namun hal itu tidak mampu untuk membendung invasi dari pasukan musuh. Karena hal itu tidak ada cara lain bagi Vladimir selain menyerang para pasukan musuh itu dengan roda api yang diluncurkan dari atas benteng. Dan untungnya strategi itu berhasil untuk membakar habis para pasukan musuh serta mengusir pergi sisa pasukan musuh itu. Tak lama hujan pun turun membawa berkah, dikarenakan di sini benteng Kiev juga ikut terbakar akibat pertempuran tadi. Singkat waktu saat ini, Vladimir benar-benar dihormati oleh rakyat Kiev sebagai pangeran yang agung. Di sini mereka pun merayakan upacara persembahan kepada dewa dengan menumbalkan seorang anak laki-laki dari seseorang yang bernama Theodor. Enak aja ente semua ini main sembarangan tumbalin anak gue, kata Theodor. Lantas Theodor pun membawa lari anaknya dari sekte sesat itu. Oh ya, Theodor ini adalah sahabat dekat Vladimir ya. Мое, бог мой, и уповаю. Боишься от страха ночного? Отстал. Смерти нет. Di sini Vladimir terlambat untuk menyelamatkan Theodor sahabatnya itu yang sudah tewas akibat kepungan dari rakyat Kiev. Tak lama demi mencegah terjadinya pertempuran yang lebih besar, Vladimir memutuskan untuk menyerahkan Iriana kepada Varyasov. Namun setelah Iriana diserahkan, di sini Varyasov berlaku curang dan langsung menyerang Vladimir. Dan beruntungnya di saat penyerangan itu Vladimir selamat dengan bersembunyi di dalam sungai. Ditambah lagi secara tak terduga datanglah kapal perang dari pasukan Romawi.
"Yeh, ente kan gak diundang, Wi," kata pasukan Pekeregus. Lantas kedatangan pasukan Romawi ini membuat musuh Vladimir pun pergi dari tempat itu. Oh iya, di sini pasukan Romawi ingin meminta pasukan Vladimir serta pasukan Viking untuk membantu mereka memerangi kerajaan Bizantium agar mereka dapat merebut kota Konstantinopel. Namun di sini Vladimir tidak hanya ingin emas dan harta, melainkan dia juga ingin membantu pasukan Romawi jika mereka menjadikan adik sang kaisar Romawi, yaitu Putri Anna Porfirogenito untuk menjadi istrinya. Malam harinya istri Vladimir yaitu Rokneda ingin membunuh Vladimir dikarenakan dia orak sudi untuk dimadu. Namun Vladimir bodoh amat. Dia pun menyuruh Rokneda untuk pulang aja ke orang tuanya. Singkat cerita, Vladimir bersama dengan para pasukan Viking memutuskan untuk berlayar agar membantu pasukan Romawi memerangi kerajaan Bizantium. Di sini justru Iriana mau ikut aja. "Okelah, kita kuy berlayar," kata Vladimir. Setelah itu Vladimir dan para pasukannya pun telah mengepung benteng Bizantium. Namun halangan pun lagi-lagi datang. Di saat Iriana membocorkan rahasia benteng Bizantium adalah dengan menyerang pipa air di bawah tanah kepada Vladimir. Namun hal itu diketahui oleh Varyasov. Dia yang tidak ingin kalau Vladimir dan para pasukan Viking mampu merebut Bizantium. Lantas Varyasov pun lagi-lagi meminta bantuan pasukan Pekeregus untuk menghadang serangan Vladimir dari depan benteng Bizantium. Dan perang pun terjadi dengan diiringi hujan yang sangat deras. Dengan memanfaatkan hujan itu, Vladimir meluncurkan perahu-perahu mereka dari atas bukit untuk menghantam pasukan Pekeregus. Para pasukan musuh itu berhasil dibantai habis dan hanya menyisakan Varyasov sendirian. Vladimir yang mengetahui kalau dahulu yang membunuh Yaropolk itu adalah Varyasov, Vladimir pun langsung mengeksekusi mati Varyasov. Где она? Новый девка пришел. Я брата убил. Di sisi lain, pasukan Viking berhasil menemukan pipa saluran air itu. Lantas hal itu membuat benteng Bizantium menyatakan menyerah dengan Vladimir yang agung. Singkat cerita, Vladimir dan para pasukan Viking mengambil hadiahnya dari Kaisar Romawi. Dan Vladimir juga masuk ke dalam gereja Hagia Sophia untuk menemui seorang uskup, agar dia dapat mengakui seluruh dosanya dan melakukan baptis untuk merubah agama pagan yang selama ini dia anut. Lantas hal itu juga membuat rakyat Kiev melakukan hal yang sama dengan beramai-ramai menganut agama Kristen Ortodoks seperti Vladimir. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film Viking ini gue bahas. Oh ya, kali ini gue ingin kalian buat rame channel ini dengan cara gebukin aja adminnya. Ya enggak lah bosku. Tetapi ayo dong, dukung terus perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like, share, dan komen video ini ya bosku. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini. See you in the next film. Серьезно?